Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang trigonometri 1. Ini adalah materi kelas 10 SMA atau MA ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soal, kita hafal dulu sin cos tan mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Sin 0 adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Cara menghafalnya begini. Ini adalah sin, huruf belakang ada n itu naik ya, kita istilahkan naik. Naik itu dari bawah ke atas, jadi dari 0 ya kan, nilai terendah kan 0. Nilai yang paling rendah untuk bilangan bulat positif itu adalah 0. Jadi 0 habis 0 naik ke setengah atau setengah akar 1. Akar 1 kan 1, jadi tidak perlu ditulis setengah kali 1 juga setengah. Jadi 0 setengah terus naik lagi setengah akar 2. Habis itu naik lagi setengah akar 3. Habis itu baru setengah akar 4 atau 1. Jadi 0 setengah akar setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini juga dihafal 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kalau sudah hafal sin, lanjut ke cos. Cos itu ada kebalikan dari sin. Cos 0 berarti adalah sinnya 90, jadi dari 1. Dari 1 kebalikannya sin ya, cos itu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, habis itu 0. Kalau tan bagaimana? Tan itu adalah sin per cos. Jadi 0 bagi 1, 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Terus setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1. Setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3. Terus 1 bagi 0 adalah tak hingga. Berapapun angka dibagi 0 itu adalah nilainya tak hingga. Kalau 0 dibagi berapapun angka adalah 0. Terus lanjut di kuadran. Jadi kuadran modelnya seperti ini. Yang pertama adalah 0. 0 baru di sini 90. Dia berlawanan dengan arah jarum jam ya, ke kiri. Jadi 0 90, habis itu 180. Jadi jarak dari sini ke sini itu 90. Sini ke sini juga 90. Habis ini berarti di sini 270. Habis itu putar lagi ke sini 360. Terus lanjut. Nah, di sini adalah kuadran 1. Ya kan? Di sini kuadran 1, terus di sini berarti kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Untuk kuadran 1 semuanya bernilai positif. Semuanya bernilai positif. Sin, cos, tan bernilai positif. Kuadran 2 sin saja yang positif, yang lain negatif. Kuadran 3 tan saja yang positif, yang lain negatif. Untuk kuadran 4 cos saja yang positif, yang lain negatif. Cara ngafalnya gini, semua ya kan, bisa ini se atau semanis sin tanpa kosmetik. Kita ambil yang positif saja ya. Jadi sin tanpa kosmetik, sin dulu baru tan baru cos, seperti itu ya. Terus kita lanjut di contoh soalnya. Contoh soal misalkan, tentukan nilai dari cos 135 derajat, tan 225, sin 270, tan 300. Oke. Ini gambar sudut tadi. Ini kuadrannya. Oke, kita buat kuadrannya dulu ya untuk menyelesaikan soal tadi. Nih. Kita hafal ini. Kita hafal tadi ya, semua semanis sin tanpa kosmetik. Semua itu semanis sin tanpa kosmetik. Ingat, tanpa kosmetik. Tan dulu baru cos. Oke, lanjut soalnya tadi adalah yang ini ya. Oke, yang pertama cos 135. Cos 135 ini kita lihat di kuadran mana? Di kuadran 2 ya. Kalau di 180 lebih ini berarti di kuadran 3. 270 lebih baru di kuadran 4.
ternyata 135 ini kurang dari 180, maka dia di kuadran 2, kan dia lebih dari 90, tidak lewat dari 180, jadi dia posisinya di kuadran 2. Berarti langsung saja 180 dikurangi 135, yaitu 45 derajat. Ingat, untuk kata kuncinya ada di 180 sama 360. Jadi kalau mendekati 360, berarti dikurang angka itu dikurang 360. Pokoknya 180 sama 360. Jangan kita gunakan 270 sama 90. Ya kan, kita gunakan 180 sama 360. Karena ini 135 mendekati 180, berarti kita kurangi dengan 180. Adalah 45. Terus kita lihat cos 45. Cos 45 itu berapa? Cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2 ya nih. Cos 45 adalah setengah akar 2. Terus kenapa kok negatif? Nah, kita lihat tadi di kuadran 2 135. Ternyata di kuadran 2 ini hanya sin yang positif. Nah, hanya sin yang positif. Berarti cosnya negatif. Maka nilainya adalah negatif. Jadi seperti itu. Yang nomor 2 sama. Yang nomor 2 sama ya. 225 dikurangi 180. Loh. Kenapa kok dikurangi 180 ya? Yang ini kok 180 dikurangi? Nah, karena kita patokannya ke 180 bukan ke 270. Kita lihat 225 sama 180 itu besar mana? Besar 225. Jadi yang besar dikurangi yang kecil, yang banyak dikurangi yang sedikit. 225 dikurangi 180 adalah 45. Pertanyaannya adalah tan ya tadi, tan 225. Jadi tan 45 adalah 1. Pertanyaannya kan tan ya, berarti tan 45 adalah 1. Kita lihat tan 45 1 ya. Tan 45 adalah 1. Kenapa kok positif? Kita lihat 225 ini menempati kuadran mana? 225 ini adalah menempati kuadran 3 karena dia lebih dari 180 dan kurang dari 270. Jadi posisinya di kuadran sini ya. Kuadran 3. Kuadran 3 tan positif. Ya, tan saja yang posisi yang lain negatif. Pertanyaannya kan tan. Pertanyaannya adalah tan. Jadi tannya positif. Kalau pertanyaan sin berarti ini negatif. Karena pertanyaannya tan adalah karena pertanyaan tan maka nilainya positif. Lanjut nomor 3. Nomor 3 adalah 270, ya kan? 270 kita tidak kurangi dengan 360. 270 ini masuk di kuadran 3. Kalau 271 ke atas baru masuk kuadran 4. Karena masih 270 masih kuadran 3. Pokoknya kuadran 3 sama kuadran 2 kita menyelesaikannya dengan 180. 270 sama 180 besar 270. Jadi 270 dikurangi 180. 90 ya. 90. Sin, pertanyaannya sin ya. Sin 270. Sin 90 berapa? Sin 90. Sin 90 adalah 1. Ya, kita lihat kuadran 3 ini hanya tan yang positif. Berarti sinnya negatif. Cos juga negatif. Pertanyaan sin berarti dia nilainya negatif. Negatif 1. Yang nomor 4, tan 300. Nah, tan 300 ini berarti menempati kuadran 4 ya. Dia menempati kuadran 4. Berarti 300 kalau kuadran 4 di sini dia lewat dari 270. Posisi kuadran 4 berarti kita selesaikan dengan 360. Ya kan? 360 sama 300 besar 360. Jadi 360 dikurangi 300. 360 kurangi 360. Tan 60. Tan 60 berapa di sini? Tan 60 akar 3. Kenapa negatif? Karena kuadran 4 hanya cos yang positif. Tannya negatif. Jadi seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, saya rasa cukup ya. Untuk video berikutnya kita akan lanjut contoh soal yang ini. Ada 4 contoh soal.
Oke. Kalau belum ada yang belum dipahami, bisa komen di bawah. Oke, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.